Selamat datang kembali di channel Zidan. Di video hari ini saya akan melanjutkan alur cerita seorang mahasiswa yang dianggap lemah di kelasnya tetapi dia membangkitkan sistem monster. Kini sudah memasuki chapter ke-18 sampai 19. Di cerita sebelumnya, MC kita Yihe datang ke kediaman keluarga Liu. Ia bertemu dengan ibu Liu Qinsu. Cerita kemudian berlanjut, diperlihatkan kejadian sebelum Yihe datang ke kediaman keluarga Liu. Ibu Liu Qinsu berkata, ujian masuk perguruan tinggi sudah berakhir. Liu Qinsu berkata, ibu, aku. Lalu ibunya menghentikannya dan berkata, jangan gugup, aku menonton live stream pertarunganmu dengan pria bernama Yihe. Kamu tampil sangat baik, bahkan jika Yihe ditempatkan di ujian masuk perguruan tinggi Huadu, dia akan menjadi kuda hitam. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mendengar perkataan ibunya, Liu Qinsu hanya terdiam. Lalu ibunya lanjut berkata, kemampuan adikmu terbatas dan dia tidak mungkin mewarisi keluarga Liu. Di keluarga Liu, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengemban tanggung jawab besar. Tapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang gadis dan terlahir begitu cantik. Ayahmu telah tiada sejak lama. Sekarang keluarga Liu tidak memiliki seorang master sekte sebagai pelindung, sehingga kekuatan keluarga terpaksa mundur hingga ke kota kecil ini. Jika ada keluarga besar yang ingin menikah denganmu, kita sama sekali tidak punya hak untuk menolak. Ini juga berarti keluarga Liu akan ditelan dan fondasi ratusan tahun akan jatuh ke tangan orang lain. Aku ingin menjodohkan kalian. Apa pendapatmu? Mendengar perkataan ibunya, Liu Qinsu sangat terkejut. Lalu ibunya lanjut berkata, aku ingin menjodohkanmu dengan Yihe. Yihe cukup baik, dia bertalenta luar biasa. Latar belakang keluarganya sederhana, masa depannya cerah. Berdasarkan pengamatanku, dia juga bukan orang yang berhati licik dan penuh ambisi. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, cobalah untuk berinteraksi dulu dengan Yihe. Cerita kemudian berlanjut di situasi saat ini. Saat Yihe datang dan bertemu dengan ibu Liu Qinsu. Ibu Liu Qinsu berkata, selamat datang di keluarga Liu Yihe. Yihe menjawab, halo bibi, ini sedikit oleh-oleh untuk Anda. Aku dengar dari kepala sekolah nomor 1 Anceng kalau kau ingin mempelajari martial teknik tingkat tinggi. Biar Qingsu yang mengantarmu. Mendengar itu, di dalam hati Yihe berkata, kau langsung setuju. Ibu Liu Qinsu lanjut berkata, Qinsu akan membawamu ke pavilion martial art keluarga Liu. Tetapi karena martial art di pavilion tersebut tidak boleh dibawa keluar, kau hanya punya waktu 1 hari untuk mempelajarinya. Ada 3 set misterius royal martial art jauh di dalam pavilion martial art. Apakah kau dapat mempelajarinya tergantung pada kemampuanmu. Mendengar itu Yihe berkata, baik, maka di sini Yihe mengucapkan terima kasih kepada keluarga Liu. Lalu di dalam hati, ibu Liu Qinsu berkata, yang dia ucapkan terima kasih itu keluarga Liu, bukan Qinlan sendiri. Sepertinya ini berarti dia memberikan janji kepada keluarga Liu. Bagus sekali Yihe, keluarga Liu akan membantumu memenuhi janjimu di masa depan. Liu Qinsu hanya memerhatikan mereka berdua. Lalu di dalam hati ibu Liu Qinsu berkata, dia anak yang sangat pintar, semakin aku memandangnya semakin aku menyukainya. Sedangkan di dalam hati Yihe berkata, kenapa aku selalu merasa dia menatapku dengan cara yang aneh? Tidak lama kemudian, Liu Qinsu dan Yihe berjalan menyusuri suatu lorong. Liu Qinsu mengantar Yihe menuju ke pavilion. Di dalam perjalanan, Yihe berkata, Qinsu, mengapa aku merasa kamu selalu menghindariku? Tiba-tiba Liu Qinsu gugup dan berkata, aku enggak. Lalu tiba-tiba Yihe muncul di sampingnya dan berkata, benarkah? Liu Qinsu sangat kaget. Kenapa kamu begitu dekat? Yihe hanya tertawa. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan pintu masuk pavilion. Liu Qinsu berkata, pintu batu ini terbuat dari batu penyalur energi, bahan khusus yang digali dari portal, mampu meredam serangan monster tanpa hancur. Mendengar itu Yihe berkata, boleh aku pukul sekali? Silakan pukul. Lalu di dalam hati Qinsu berkata, orang ini aneh sekali, bukannya seharusnya merasakan aura mistis dari batu itu dulu. Yihe kemudian bersiap melancarkan pukulannya. Sebuah cahaya muncul di tangannya. Melihat itu Liu Qinsu berkata, teknik tinju bercahaya biru itu lagi. Kenangan buruk kembali membanjiri pikiranku.
Yihye kemudian mendaratkan pukulannya di pintu itu. Akan tetapi, pintu itu tak bergeming sedikit pun. Yihye kemudian berkata, begitu aneh saat tinju menyentuh dinding batu, rasanya seperti menghantam lautan luas, tenggelam ke dalam lumpur. Lebih dari 90% kekuatanku diserap habis. Melihat itu, Liu Qinsu tertawa dan berkata, ayo aku bawa kamu masuk untuk memilih martial teknik. Setelah pintu terbuka, mereka berdua memasuki pavilion tersebut. Liu Qinsu berkata, di sini martial teknik sudah diklasifikasikan berdasarkan teknik tubuh, pertahanan, pelatihan fisik, ilmu pedang, dan lainnya. Kalau kamu mau mempelajari yang manapun, cukup gunakan kartu identitas ini untuk membuka akses. Yihye kemudian berkata, bagaimana dengan misteri House Royal Martial Art? Qinsu berkata, terletak di ruangan batu kecil paling dalam, juga masuk dengan kartu. Tapi, misterius Royal Martial Art tidak akan bisa kamu pahami dalam satu hari. Paling cuma bisa mengerti bagian luarnya saja. Aku rasa ibu membukakan akses ke misterius Royal Martial Art itu belum tentu menguntungkanmu. Aku bisa bantu pilihkan beberapa teknik tingkat rendah, tapi cocok untukmu. Mendengar perkataan Liu Qinsu, Yihye mengganggunya dan berkata, kamu sedang memikirkanku ya? Di dalam hati, Liu Qinsu berkata, aku tidak mau bicara dengan orang jahat ini lagi. Yihye kemudian lanjut berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kalau belajar, tentu harus belajar yang paling kuat. Misterius Royal Martial Art ada di depanku. Kalau aku tidak punya nyali untuk belajar, lebih baik pulang saja. Ini adalah batu energi hitam. Sambil membuka kode akses, Qinsu berkata, ruang rahasia penyimpanan misterius Royal Martial Art pastinya harus lebih ketat. Batu energi berkualitas hitam seperti ini sangat langka. Setelah pintu itu terbuka, Liu Qinsu berkata, untuk mengumpulkan batu-batu untuk membangun dinding batu energi hitam ini bahkan sudah mulai dikumpulkan sejak zaman kakek buyutku. Cara mempelajari misterius Royal Martial Art bukan dengan melihat, melainkan dengan merasakan aura bela diri yang ditinggalkan oleh penciptanya dalam teknik itu. Jika tidak bisa merasakannya atau atribut si prajurit bertentangan dengan aura tersebut, maka dia tidak bisa mulai berlatih misterius Royal Martial Art. Singkatnya, misterius Royal Martial Art itu hidup, bukan prajurit yang memilih tekniknya, tapi tekniknya yang memilih prajurit. Mendengar itu, Yihye sangat senang dan berkata, bagus sekali, Body Bound Demon Prison. Akulah orang terpilih untuk martial teknik ini. Pintu itu terbuka, lalu Yihye sangat terkejut dan berkata, misterius Royal Martial Art bukan buku, tapi sebuah patung. Setelah itu, terlihat Yihye duduk di depan sebuah patung. Dan dia berkata, jadi ini yang disebut resonansi martial art. Apa aku sekarang telah masuk ke dalam dunia martial art? Martial teknik Xuan Huang itu bukan buku, tapi patung. Liu Qinsu kemudian berkata, bukan hanya patung, bisa juga berupa lukisan atau benda lainnya. Apapun bisa menjadi wadah bagi resonansi martial art. Itulah keistimewaan seorang Grandmaster sejati. Hanya Grandmaster sejati yang mampu mendapatkan resonansi martial art dan meletakkannya pada benda untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Langkah selanjutnya terserah padamu. Yihye kemudian berkata, mengandalkan diriku sendiri, saudara Liu Qinsu. Kamu belum bilang bagaimana cara kerja benda ini. Qinsu berbalik dan berkata, rasakan resonansi martial art. Jika cocok, kamu akan merasakannya sendiri. Yihye kebingungan mendengar itu dan berkata, lalu ia berbaring di depan patung itu dan berkata, asal cocok kan? Kalau begitu aku tidur saja dulu. Sedangkan di ruang kontrol, gerakan Yihye dipantau melalui layar. Melihat Yihye yang sedang berbaring, Liu Qinsu berkata, Yihye, itu memang gayamu. Yihye kemudian berkata, jadi dunia martial art ini semacam dunia spiritual ya. Sekarang aku bahkan tak punya sedikit pun martial energi. Bahkan reaksi inti dari template Demon Emperor pun tak bisa kuaktifkan. Seolah-olah aku kembali menjadi manusia biasa yang lemah. Lalu notifikasi sistem muncul. Terdeteksi kesadaran host berada di ruang khusus. Untuk mencegah kematian mendadak, sistem akan memperkuat tubuh spiritual host. Melihat itu, Yihye berkata, untungnya template monsternya masih ada. Tidak lama kemudian, muncul seseorang di atas patung dan berkata, hanya pria sejati yang bisa mewarisi martial teknikku. Kalau tidak, lebih baik aku membiarkannya membusuk di dalam tanah. Hei nak, buktikan padaku kalau kau pria sejati. Melihat itu, Yihye berkata, orang ini persis seperti patung itu.
Lalu sosok misterius itu berkata, saat hujan petir datang bersamaan, akan ada ratusan hantu berkeliaran di malam hari. Saat itu kau harus menjaga kuil bobrok ini untukku. Jangan biarkan patung bodhisattva wajah murka dicemari oleh roh jahat. Kalau berhasil, aku mungkin bisa mengajarimu ilmu untuk menjaga rumah. Kalau gagal, kau akan jadi gila karena digerogoti para hantu dan tak akan bisa menapaki jalan martial art lagi. Kalau kau cuma pecundang payah, sebaiknya cepat kabur saja. Yihe menatap ke atas, lalu wajahnya ditetesi air hujan. Yihe berkata, ini hujan. Tampaknya tes sudah dimulai. Lalu Yihe mengeluarkan sebuah pedang dan menggenggam di tangannya. Lalu roh hantu yang disebutkan sebelumnya kini sudah bermunculan. Yihe terkepung, tetapi Yihe optimis dengan kemampuannya. Ia mengangkat pedangnya dan para roh menyerangnya. Tiap roh yang mendekat, Yihe memberikan tebasan menggunakan pedangnya. Dalam situasi itu, Yihe berkata, benar saja, Tes tidak akan membiarkan para prajurit bertarung melawan ratusan hantu tanpa senjata. Pasti ada alat berharga tersembunyi. Yihe melompat menerjang ke arah para roh hantu itu, lalu menebas menggunakan pedang di tangannya. Melihat itu, makhluk misterius itu berkata, ratusan hantu di tes prajurit ini menampung roh jahatku. Beraninya seorang martial art menerobos perlindungan kuil yang hancur. Dia benar-benar sedang cari mati. Tampaknya orang yang datang untuk mengikuti tes kali ini adalah orang bodoh lainnya. Para prajurit benar-benar menjadi semakin buruk dari generasi ke generasi. Setiap kali aku harus turun tangan sendiri untuk mengurus mayat mereka. Di bawah sana Yihe masih bertarung. Beberapa serangan hantu bisa dihindarinya. Melihat itu, makhluk misterius itu sangat terkejut dan berkata, hah apa? Semua hantu bahkan tidak bisa mendekatinya. Yihe kemudian berkata, tampaknya di dunia spiritual, sistem tersebut akan secara otomatis melindungiku, membuatku tidak dapat diserang. Mengetahui hal itu, Yihe tersenyum licik dan berkata, bukankah ini tubuh emas yang tak terkalahkan? Hahaha. Lalu Yihe berhasil menyerang semua roh hantu yang ada di sana. Sedangkan orang misterius itu berkata, anak ini ternyata bisa menahan pengaruh dunia martial art. Bagaimana cara dia melakukannya? Sosok misterius itu berdiri dan berkata, belajarlah dengan giat dan berlatihlah dengan tekun. Kau seorang yang rajin karena kau mampu menaklukkan ratusan hantu. Aku tak akan mengingkari janjiku dan akan mewariskan warisan ini kepadamu. Namun, itu tergantung pada apakah kau dapat menerimanya. Setelah itu, Yihe melihat ke arah patung yang sudah roboh di dalam sana. Terlihat sebuah sumur dan cahaya kemerahan muncul di dalamnya. Sosok misterius itu kemudian berkata, di dalam sumur ini tersimpan esensi aura jahat yang dikumpulkan semasa hidup oleh orang tua ini. Metode kultivasi Body Bond Demon Prison juga ada di dasar sumur jika kau bisa menyerapnya. Belum selesai ucapannya, tiba-tiba Yihe langsung saja masuk ke dalam sumur itu, yang membuat makhluk misterius terdiam lalu berkata, bagus, junior seunik ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Dulu saat aku berada di puncak kejayaanku, aku adalah seorang pahlawan dunia yang pernah menaklukkan portal kelas level S. Hidupku karena Body Bond Demon Prison. Matiku juga karena Body Bond Demon Prison. Seiring bertambahnya usia, energi dan darahku mulai melemah dan roh jahat yang selama ini kutekan di tubuh mulai berbalik menyerangku, membuatku kehilangan kendali dan bahkan membunuh orang-orang di sekitarku. Agar tidak terus membuat kesalahan, aku hanya bisa mengakhiri hidupku sendiri. Dan sebelum kematianku, aku menyatukan seluruh aura dendam dan energi jahatku dengan keharmonisan bela diri, lalu menuangkannya ke dalam patung ini sebagai wadah penerus. Meskipun telah berlalu ratusan tahun dan sebagian besar energi jahat di dunia martial art ini telah menghilang, tetap saja tidak mungkin ditanggung oleh prajurit martial biasa. Jika kau bisa menaklukkan energi jahat ini, maka di jalan Body Bond Demon Prison, kau pasti akan mampu melampaui dirimu sendiri. Sedangkan di ruang kontrol, Liu Qinsu dan ibunya masih mengamati pergerakan Yihe. Liu Qinsu di ruang kontrol terkejut melihat tubuh Yihe yang sedang tertidur bereaksi di depan patung sebelumnya dan berkata, ibu, apa yang terjadi? Sekian alur cerita kali ini. Besok Mimin akan lanjut lagi alur ceritanya. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.